Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulun fi Tafsir karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk pada bab nuzulul Quran. Syekh rahimahullah mengatakan, nazalal Qur'anu awwalu ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri fi Ramadan. Al-Qur'an pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya, dalilnya di sini disampaikan ada 3 ayat. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sungguh kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Wa qala ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Nah, lailatin mubarakah ai Lailatul Qadari. Ini sifat dari malam Lailatul Qadar. Ya, keberkahan malam Lailatul Qadar, di antaranya adalah dilipat gandakannya amalan di malam itu. Yang Allah jadikan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu diantara keberkahan malam Lailatul Qadar. Inna kunna mungdzirin, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya pada malam itu dijelaskanlah semua urusan dengan penuh hikmah. Wa qala ta'ala, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia sekaligus penjelas bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kemudian Syekh mengatakan, wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala ma nazala alaihi arba'ina sanatan 'alal masyhuri 'inda ahli ilmi. Ya, umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali Al-Qur'an itu turun kepada beliau, ya usia beliau adalah 40 tahun menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Wa qad ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Atha wa Sa'id bin al-Musayyib wa ghairihim. Dan ini pula pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Atha, Sa'id bin al-Musayyib dan selain daripada mereka. Wa hadhihi sinnu hiya allati yakunu biha bulughur rusydi wa kamalul aqli wa tamamul idraki. Dan di usia inilah disebutkan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan dan kesempurnaan akal serta puncak dari pemahaman. Nah, ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, di mana kebanyakan nabi dan rasul termasuk Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu pertama kali yang menjadi tanda diangkatnya beliau sebagai seorang nabi dan rasul itu di usia 40 tahun. Ya, karena usia itu adalah usia yang sudah matang secara kedewasaan, kemudian kesempurnaan akal dan pemahaman yang baik sudah ada pada dirinya. Ya, meskipun tidak ada dalil yang secara tegas, ya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah yang menunjukkan alasan kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan usia ini ya untuk menjadi usia diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan Rasulullah Taala alam. Itu sebabnya di dalam Al-Quran disebutkan di 2 tempat Allah Taala berfirman, walamma balagha asyuddahu. Dan ketika telah mencapai kedewasaan, ada 2 tempat di surat Yusuf dan di surat Al-Qasas. Di surat Yusuf, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Dan tatkala telah mencapai kedewasaan, maka kami berikan kepadanya, yaitu kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, hikmah, kenabian dan ilmu. Di surat Al-Qasas Allah Ta'ala berfirman, walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Dan ketika
telah mencapai kedewasaan serta telah sempurna akalnya, kami berikan kepadanya, kepada Nabiullah Musa alaihi salam, hikmah kenabian dan ilmu. Nah, di antara penafsiran dari firman Allah Ta'ala, walamma balagha asyuddahu, yang dimaksud di sini adalah ai arba'ina sanatan, ya, ketika telah mencapai usia 40 tahun. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian Syekh mengatakan, waladzi nazala bil Qur'ani minallahi ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril, yang turun membawa Al-Qur'an dari sisi Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril, ahadul malaikatil muqarrabinal kiram, salah satu malaikat mulia yang dekat dengan Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala anil Qur'an, Allah Ta'ala menerangkan tentang Al-Qur'an, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sungguh Al-Qur'an ini diturunkan dari sisi Rabb semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, dibawa turun oleh ar-ruhul amin. Nah, ruhul amin adalah sebutan untuk malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin, diturunkan ke dalam hatimu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau menjadi orang yang membawa peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Nah, di ayat ini secara tegas Allah Ta'ala menerangkan bahwa Al-Qur'an betul-betul berasal dari, diturunkan dari sisi Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Kemudian dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Waqad kana li Jibril alaihi salamu minas sifatil hamidatil azimah. Dan Jibril memiliki sifat yang agung lagi terpuji, minal karomi, di antaranya adalah mulia. Jibril memiliki sifat yang mulia. Wal quwwah, kuat. Wal qurbi minallahi ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala. Wal makanati wal ihtirami bainal malaikati, ya, memiliki kedudukan dan dihormati di kalangan para malaikat. Wal amanati, terpercaya. Wal husni wat taharati, baik dan suci. Maja'alahu ahlan, yang mana Allah Ta'ala telah menjadikan Jibril ini, ya, sebagai li'ayyakuna Rasulallahi Ta'ala biwahyihi ila rusulih. Allah Ta'ala menjadikan Jibril ini sebagai utusannya yang membawa wahyu kepada para rasulnya. Jadi utusan Allah Ta'ala itu ada dua. Yang pertama adalah utusan Allah Ta'ala yang berasal dari kalangan malaikat. Yang berasal dari kalangan malaikat, ya, Rasulun malaki, yaitu Jibril. Dan yang kedua adalah para rasul yang berasal dari kalangan manusia, ya, yaitu para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Atau disebut sebagai Rasulun Basyari, ya, rasul dari kalangan manusia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya, ya, Al-Quran itu sungguh adalah perkataan dari utusan yang mulia. Nah, di sini disandarkan Al-Quran kepada Jibril, ya, sebagai rasulun malaki dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Al-Quran adalah kalamullah, berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dan dibawa oleh malaikat Jibril. Karena itu di surat At-Takwir ini, ya, disebutkan sesungguhnya itu adalah perkataan utusan yang mulia. Bukan berarti itu perkataannya Jibril, tidak, tetapi Jibril adalah yang membawa Al-Qur'an dari sisi Allah Rabbul Alamin kepada para nabi dan rasul. Ini di sini juga menunjukkan sifat, ya, Jibril Al-Karam, yang memiliki kemuliaan. Kemudian dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Di sini ada 3 sifat yang disebutkan. Dzi quwwatin, memiliki kekuatan. Berarti sifat yang ditunjukkan adalah al-quwwah. Ya, sifat malaikat Jibril itu kuat. 'Inda dzil arsy, berada di sisi Rabb yang memiliki arsy. Nah, ini menunjukkan sifat Jibril al-qurbu minallah. Jibril itu dekat dengan
Allah Ta'ala, berada di sisi Allah pemilik arsy. Makin, makin artinya memiliki makanah, al-makanah, ya, memiliki kedudukan, yang memiliki kedudukan di kalangan para malaikat. Kemudian muta'in sama amin. Ya, ada dua sifat yang disebutkan di ayat ini, muta', malaikat Jibril itu ditaati. Ya, di kalangan para malaikat ini berarti menunjukkan sifat beliau al-ihtiram bainal malaikah. Beliau itu dihormati di kalangan para malaikat. Nah, amin menunjukkan al-amanah, ya, terpercaya. Kemudian di surat An-Najm ayat 5-7 juga masih disebutkan sifat dari malaikat Jibril. Allah Ta'ala berfirman, Allamahu syadidul quwa. Ya, telah mengajarkan kepadanya adalah malaikat yang sangat kuat, yaitu Jibril. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Malaikat Jibril ini menampakkan wujud aslinya yang rupawan, yang indah, yang perkasa, dan berada di atas ufuk yang tinggi. Nah, para ulama ahli tafsir menyebutkan makna dari dzumirrah ay ala hayatin hasanatin, yang memiliki bentuk, memiliki fisik yang baik, memiliki fisik yang rupawan. Ini sifat dari malaikat. Ya, malaikat Jibril khususnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwa malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Yang kalau satu sayapnya saja dibuka, niscaya itu akan memenuhi ufuk, memenuhi cakrawala. Nah, dan sungguh luar biasanya sifat malaikat, ya. Baik sifat perangai. Nah, memiliki sifat-sifat yang mulia dari sisi perangainya. Nah, dan memiliki sifat yang luar biasa dari sisi fisiknya. Ini tidak lain menunjukkan bahwa maha besarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan maha agungnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, zat yang menciptakan para malaikat. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Ruhul Kudus adalah sebutan dari malaikat Jibril. Kalau tadi disebut Ruhul Amin, di ayat ini disebut Ruhul Kudus, dan ini menunjukkan sifat malaikat Jibril at-Taharah, ya, yang suci. Ruhul Kudus telah menurunkan Al-Qur'an dari sisi Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Kemudian Syekh mengatakan, waqad bayyana Allah Ta'ala lana awsafa Jibril alladzi nazal bil Qur'ani min indihi wa tadullu ala idhamil Qur'ani wa inayatihi ta'ala bihi fa innahu la yursalu man kana 'aziman illa bil umuril 'azimah. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan sifat-sifat malaikat Jibril yang turun membawa Al-Qur'an dari sisi Allah Ta'ala kepada kita. Dan sifat-sifat tersebut menunjukkan keagungan Al-Qur'an serta perhatian yang besar dari Allah Ta'ala kepada Al-Qur'an. Karena tidaklah diutus suatu makhluk yang sangat mulia kecuali membawa perkara-perkara yang sangat mulia juga. Maka keagungan sifatnya Jibril, bagaimana luar biasanya sifatnya Jibril, itu tidak lain menunjukkan keagungan dari Al-Qur'an. Karena tidaklah mungkin Allah Ta'ala mengutus malaikat yang paling utama dengan memiliki sifat-sifat yang luar biasa kecuali untuk membawa tugas dan membawa sesuatu yang besar dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang sangat agung dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'an. Semoga pembahasan kali ini bisa dipahami dengan baik, dan semoga dari pelajaran kali ini kita bertambah keimanan kita terhadap Al-Qur'an, ya, keagungan Al-Qur'an, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, falhamdulillahi rabbil alamin.